Pernah kepikiran nggak sih, apa yang bikin sebuah perusahaan itu benar-benar hidup? Ini bukan cuma soal email atau rapat loh. Ada semacam kekuatan tak terlihat yang bikin perusahaan itu bisa bernapas dan terus maju. Nah, itulah yang akan kita bongkar hari ini. Konsep dasar komunikasi organisasi. Coba deh kita pikirin bareng-bareng, apa sih sebenarnya lem yang bisa bikin ribuan orang dari latar belakang yang beda-beda bisa kerja bareng buat satu tujuan yang sama? Apa yang mengubah sekumpulan orang jadi sebuah tim yang solid? Cobanya ternyata sesederhana tapi juga sekuat ini, komunikasi. Inilah mesin penggerak yang sering banget nggak kelihatan, yang mengubah visi di atas kertas jadi kenyataan. Tanpa komunikasi yang benar, ide paling brilian sekalipun, ya cuma bakal jadi angan-angan aja. Oke, kita mulai dari sebuah ide yang mungkin bakal ngubah cara Anda ngelihat tempat kerja. Komunikasi itu bukan cuma alat buat ngasih informasi. Bukan. Komunikasi itu secara aktif menciptakan realitas. Setiap obrolan di pantry, setiap rapat, setiap email, itu semua adalah batu bata yang membangun organisasi Anda. Dari dalam. Jadi, apa sih realitas organisasi itu? Gampangnya gini, ini adalah makna bersama yang kita ciptakan lewat obrolan. Contoh, kalau atasan sering muji karyawan yang pulang malam, komunikasi itu ngebangun realitas bahwa kerja keras itu artinya lembur. Sebaliknya, kalau satu tim sering banget ngomongin ide-ide gila, ya terciptalah realitas kalau mereka itu tim yang inovatif. Realitas ini nggak tertulis di dinding, tapi dibangun lewat setiap interaksi. Inilah yang ngebentuk budaya. Jadi poin krusialnya tuh gini, komunikasi itu ibarat benang yang ngejahit setiap bagian organisasi jadi satu kesatuan yang utuh dan berfungsi. Tanpa benang itu, kita ya cuma orang-orang yang kebetulan kerja di gedung yang sama, bukan sebuah sistem yang saling nyambung dan gerak bareng. Terus gimana sih para ahli ngelihat mesin komunikasi ini? Ada dua pandangan kunci nih, yang sebenarnya saling melengkapi. Keduanya ngebantu kita paham peran ganda komunikasi dalam sebuah organisasi. Di satu sisi, ada Goldhaber yang bilang komunikasi itu kayak perisai kita buat ngelawan ketidakpastian dari luar. Di sisi lain, Katz dan Kahn ngelihatnya sebagai aliran darah yang ngejaga keteraturan di dalam. Jadi komunikasi itu punya dua muka ya, satu buat ngadepin dunia luar, satu lagi buat ngejaga kesehatan di dalam. Coba kita bedah sedikit teori sistem terbukanya Katz dan Kahn. Bayangin aja organisasi itu kayak makhluk hidup. Dia nerima makanan dari lingkungan, misalnya data pasar atau talenta baru. Nah, inilah input. Di dalam, semua itu diolah jadi produk atau layanan. Ini namanya proses. Terus hasilnya dikeluarin lagi ke lingkungan. Inilah output. Nah, komunikasi, itulah aliran energi yang bikin siklus ini jalan terus. Oke, kalau komunikasi itu ibarat aliran energi, terus ngalirnya kemana aja sih? Ternyata, ada jalur-jalur spesifik tempat informasi ini bergerak, dan setiap jalur punya perannya sendiri-sendiri. Kita punya 4 arah utama. Vertikal ke bawah, ini soal instruksi dan arahan dari atas. Terus ada kebalikannya. Vertikal ke atas, ini jalurnya feedback dan laporan dari bawah ke atas. Lalu ada horizontal, ini kuncinya kolaborasi antar tim. Dan yang seringkali paling cepat, diagonal, yang motong jalur birokrasi biar kerjaan cepat beres. Aliran ini juga mainnya di dua lapangan yang beda. Komunikasi internal, kayak memo buat semua staf, itu yang ngejaga mesin organisasi tetap jalan. Sementara komunikasi eksternal, misalnya siaran pers atau iklan, itu adalah wajah perusahaan kita ke dunia luar, ke pelanggan, ke media, dan ke investor. Kita udah tahu apa itu komunikasi dan gimana alirannya. Sekarang kita sampai ke pertanyaan paling penting. Buat apa sih semua ini? Apa sebenarnya misi atau tugas vital yang dijalanin sama komunikasi di sebuah organisasi? Intinya, ada 5 pekerjaan utama yang dilakuin sama komunikasi. Kelimanya ini adalah pilar yang nopang organisasi biar tetap terinformasi, teratur, termotivasi, bersatu, dan yang pasti bisa beradaptasi. Yuk kita lihat satu persatu. Oke, kita bedah ya. Fungsi informatif itu pas Anda dapat email data penjualan terbaru. Fungsi regulatif itu ya buku panduan SOP yang harus Anda ikutin. Persuasif itu pas dengerin pidato CEO yang bikin semangat buat ngejar target baru. Integratif itu pas acara team building yang bikin kita ngerasa jadi bagian dari keluarga. Dan yang paling penting di zaman sekarang, adaptif, yaitu pas manajemen ngomongin strategi baru buat ngadepin saingan. Pada akhirnya, semua ini bisa kita rangkum jadi satu analogi yang kuat banget. Komunikasi itu adalah sistem saraf yang ngirim sinyal ke seluruh tubuh organisasi, sekaligus jadi aliran darah yang ngasih nutrisi biar bisa tumbuh. Tanpa keduanya, organisasi itu cuma struktur yang mati. Dan sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat Anda renungin. Coba deh lihat sekeliling di tempat kerja Anda.
Gimana cara Anda dan rekan-rekan Anda ngobrol setiap hari? Karena kualitas komunikasi itulah yang saat ini sedang, detik demi detik, membangun realitas organisasi Anda.